Masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, Aibda Rodi Salam, PS Kanit Kamsel, Satlantas Polres Pariaman, mendirikan English Community. Komunitas ini didirikan untuk mengenalkan bahasa Inggris kepada anak-anak. Yang membutuhkan jawaban ya atau tidak. Misalnya dia kuncinya di mana? Kuncinya di sini. Kalau pertanyaan diawali dengan do I study? Apakah saya belajar? Ya, jawabannya kalau positifnya apa? Kalau yang yes I do. Kalau negatifnya no I don't. Ya. Ini Awal mula pendirian English Community ini didirikan sejak 1 Juli 2020 dan terbuka secara gratis. Berawal dari Aibda Rodi Salam didatangi oleh remaja dari salah satu SMA di Padang yang lancar berbahasa Inggris dengan turis. Hingga akhirnya remaja tersebut yang mengambil alih percakapan Aibda Rodi Salam dengan bule tersebut. Beranjak dari pengalaman itu dan merasa kemampuan berbahasa Inggris masih kurang jauh, membuat Aibda Rodi Salam bersemangat untuk menguasai percakapan bahasa Inggris. Setelah lancar berbahasa Inggris, Aibda Rodi Salam juga mengajarkan ilmunya ke anak-anak desa di Naras. Aibda Rodi Salam mengatakan ia akan terus mengajarkan bahasa Inggris kepada anak-anak dan masyarakat. Tujuannya mendukung program pemerintah dalam membangun sumber daya manusia bagi pariwisata yang ada di Kota Pariaman. Dari Humas Polres Pariaman, Polda Sumatera Barat melaporkan untuk Polri TV. Dan untuk mengetahui bagaimana seorang polisi mengabdikan diri mengajar anak-anak Pariaman fasih berbahasa Inggris, saat ini kita telah terhubung dengan Aibda Rodi Salam, PS Kanit Kamsel Satlantas Polres Pariaman, Polda Sumatera Barat. Selamat siang Pak Rodi. Selamat siang Bu. Baik, Pak, dapat dijelaskan awal mula sampai Bapak berinisiatif untuk mengajar bahasa Inggris untuk para remaja. Silakan Pak. Okay, baik. First of all, I'm honored to be here. Thanks for joining me on this show. Oke, terima kasih sebelumnya untuk kesempatan ini. Jadi saya jelaskan di sini awal mula saya kepikiran mengajar bahasa Inggris untuk anak-anak. Ya, yang pertama, Bu, ini terkait dengan zaman teknologi sekarang. Memang kebutuhan anak-anak kita tentang bahasa Inggris ini, terutama untuk speakingnya. Jadi kita membangun kelas bahasa Inggris yang mengutamakan speakingnya, praktisnya. Yang pertama, yang kedua, daerah kita core bisnisnya adalah pariwisata. Kota Pariaman ini itu core bisnisnya pariwisata. Jadi untuk mendukung program pemerintah, pertama Kota Pariaman ini untuk kemajuan pariwisata, maka kita berkeinginan untuk mendidik anak-anak Kota Pariaman khususnya untuk bisa berbahasa Inggris dengan praktis, terutama speakingnya ya, untuk bisa berbahasa Inggris terutama bahasa Inggris sehari-hari seperti itu. Kemudian Pak, dari mana Bapak bisa menguasai bahasa Inggris dengan bagus Pak? Ya, kalau untuk bagaimana saya belajar bahasa Inggris itu awalnya kita belajar langsung ke sumbernya, memang orang yang bahasa Inggrisnya lancar. Saya tidak belajar formal tapi non formal. Jadi belajar langsung percakapan dan ketemu orang-orang asing, saya jadikan mereka tamu saya, dan saya belajar sama mereka. Dan juga saya belajar otodidak. Baik, Pak. Kemudian Pak, sejak kapan Bapak mulai mengajarkan bahasa Inggris kepada anak-anak Pak? Ya maaf, kurang kedengaran di sini. Baik, izin Pak, sejak kapan Bapak mulai mengajar bahasa Inggris kepada anak-anak Pak? Ya, kalau untuk mengajar bahasa Inggris kepada anak-anak di Kota Pariaman ini kira-kira beberapa tahun yang lalu.
tepatnya tahun 2022 pada bulan Juli, atau terhitung mungkin 3 tahun yang lalu ya, masuk 4 tahun sekarang. Baik Pak, kemudian mengajar bahasa Inggris ini juga merupakan program Polres Pariaman. Seperti apa Pak? Benar. Jadi begini, Bu, kegiatan ini saya yang sedang berlangsung ini, mengajar bahasa Inggris. Saya dipanggil oleh Kapolres kami di sini, lanjutkan mengajar bahasa Inggrisnya, saya support, dan Pak Kapolres mendelegasikan tugas itu kepada Pak Waka, dan Pak Wakapolres juga membimbing kami tentang bagaimana melaksanakan program polisi mengajar Inggris ini. Jadi nama programnya Polisi Mengajar Inggris Polres Pariaman. Jadi Pak Wakapolres mengatakan kepada kami atau akan memberikan masukan supaya siapkan legal standingnya, supaya anak-anak kita nanti jangan cuma skill yang mereka dapat, tapi juga ada value-nya atau ada nilainya. Jadi kita bikin legal standingnya, kita siapkan surat-surat administrasinya, perizinannya, dan alhamdulillah sekarang sudah ada izin, dan berarti kita bisa memberikan sertifikat setelah anak-anak ini kita anggap atau setelah melewati ujian atau setelah kita anggap bisa berhak untuk mendapatkan sertifikat itu. Baik. Kemudian Pak, dalam proses mengajar, apakah memang ada tempat khusus untuk mengajar bahasa Inggris bagi para remaja ini Pak? Ya, baik. Kalau untuk mengajar ini, ya salah satu kendala kita, Bu, itu tempat. Jadi sekarang kami masih numpang di ruangan dalam dari Polsek Kota Pariaman. Kemudian Pak, untuk Ya. para pesertanya, mulai dari umur berapa bisa ikut belajar bahasa Inggris di tempat Bapak? Ya, Bu. Untuk usia anak yang bisa untuk ikut dalam pembelajaran yang Bapak ajarkan, mulai dari umur berapa Pak, kalau boleh tahu Pak? Ya, baik Bu. Kalau untuk student kita itu dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA. Dan kita mengajarkan mereka bukan berdasarkan umur saja, tapi tergantung tingkat kemampuan mereka. Misalnya, kalaupun mereka SMP, tapi mereka dasarnya belum ada, kita letakkan mereka untuk belajar di kelas juniornya atau ke tingkat awal. Jadi sesuai dengan kemampuannya saja, tidak sesuai dengan kelas atau umurnya. Baik Pak, Anda juga melakukan sosialisasi program Satlantas Polres Pariaman dengan menggunakan bahasa Inggris atau seperti apa Pak? Oh ya, baik Bu. That's depending on the situation, especially for the special moments like flag ceremony. Jadi ini tergantung situasi aja Bu. Kalau saya ke sekolah kebetulan diundang untuk menjadi pemimpin upacara, maka pada saat itulah kami menggunakan bahasa Inggris. Tujuannya untuk how to encourage the student and motivate them to learn English. Jadi untuk memotivasi anak-anak lah atau siswa untuk belajar bahasa Inggris gitu. Baik Pak, kemudian yang terakhir Pak, mungkin pesan yang ingin disampaikan kepada mungkin remaja ataupun mungkin anak-anak agar tetap mau untuk belajar bahasa Inggris. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bu. Jadi, to the younger generation, don't wait to learn English. Jangan menunggu ya untuk belajar bahasa Inggris. You cannot avoid English today. Kita tidak bisa lagi menghindari bahasa Inggris untuk kemajuan, baik itu untuk keperluan pendidikan maupun untuk keperluan pekerjaan. Jadi start learn today. Mulailah belajar sekarang. Karena dengan bahasa Inggris ini bisa membuka banyak peluang untuk kita nanti baik di dunia kerja maupun di dunia pendidikan. Dan percayalah, kalau Anda tidak menguasai bahasa Inggris, suatu saat nanti Anda akan menyesal. Karena memang kebutuhan zaman dan kita tidak bisa menghindari ini. Maka mulai belajar selagi ini masih menjadi hard skill bagi
umumnya masyarakat kita ini masih menjadi skill yang sulit dikuasai begitu. Baik Pak, terima kasih kepada Aibda Rodi Salam, PS Kanit Satlantas Kamsel Satlantas Polres Pariaman telah bergabung bersama dengan kami di Polri TV. Selamat siang dan salam presisi. Dan pemirsa, kepedulian terhadap masyarakat terus diwujudkan oleh Polres Gresik melalui program ambulans gratis yang konsisten melayani kebutuhan transportasi medis warga. Personel Seksi Kedokteran dan Kesehatan atau Sidokes Polres Gresik kembali melaksanakan pengantaran pasien sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat. Nggih, pasien muji. Semangat pasien muji nggih. Mantun niki mantuk kalau jemput kalau anter ping griya jenengan. Pasien yang menerima layanan kali ini adalah Samuji 77 tahun, warga Jalan Awikowen Madia Dalam, RT 8 RW 2, Kelurahan Gending, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Setelah menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Bedah Mitra Sehat Lamongan, Samuji dipulangkan ke rumahnya menggunakan ambulan gratis milik Polres Gresik. Kapolres Gresik AKBP Rovan Richard Mahenu melalui Kasidokes Polres Gresik Ibtu Sugioto menyampaikan bahwa layanan ini merupakan bentuk nyata dari komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam aspek kesehatan. Ibtu Sugioto menghimbau kepada masyarakat yang akan memerlukan layanan ini untuk langsung menghubungi nomor layanan ambulan gratis Polres Gresik. Dengan adanya program ini, Polres Gresik berharap dapat meringankan beban masyarakat dan semakin memperkuat peran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Humas Polres Gresik, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Semangat Pak, nggih cepat sembuh. Sementara itu, Polres Halmahera Barat, Polda Maluku Utara, sukses mengamankan jalannya Festival Teluk Jailolo 2025 yang berlangsung meriah di Kabupaten Halmahera Barat akhir Mei kemarin. Dan kegiatan tahunan ini berjalan aman dan tertib berkat kolaborasi antara TNI serta Polri dan juga instansi terkait lainnya. Berikut laporan dari Bribda Ainul, personel Humas Polda Maluku Utara. Polres Halmahera Barat sukses mengawal Festival Jailolo 2025 yang berlangsung sejak 28 hingga 31 Mei lalu. Acara tahunan tersebut berjalan lancar tanpa adanya gangguan yang berarti, berkat kerjasama dan koordinasi solid antar instansi terkait. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Festival Teluk Jailolo 2025 kembali digelar dengan meriah. Ribuan pengunjung baik lokal maupun mancanegara memadati lokasi acara untuk menyaksikan beragam pertunjukan budaya, kuliner khas daerah, hingga parade laut yang menjadi ciri khas festival. Event ini berlangsung dari 28 hingga 31 Mei. Untuk menjamin keamanan, Polres Halmahera Barat mengerahkan personel gabungan dengan dukungan TNI dan instansi terkait. Seluruh kegiatan dipastikan berjalan dengan lancar dan aman. Kapolres Halbar AKBP Erikson P. menyatakan bahwa Polres mendirikan posko pengamanan terpadu di sejumlah titik strategis. Patroli rutin juga dilakukan untuk mencegah potensi gangguan. Imbauan Kamtibmas kepada pengunjung dan warga juga digencarkan sepanjang berlangsungnya festival. Polres Halmahera Barat memastikan event tahunan ini berlangsung kondusif. Kapolres menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan pengamanan dalam berbagai agenda masyarakat, terutama acara berskala besar yang mendukung pariwisata daerah. Festival Teluk Jailolo telah menjadi agenda tahunan kebanggaan Pemkab Halbar. Kegiatan ini dinilai berhasil memperkuat citra Halmahera Barat sebagai destinasi budaya unggulan di kawasan Indonesia Timur. Dari Humas Polda Maluku Utara melaporkan untuk Polri TV. Sobat Polri, itulah tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Ainul pamit undur diri. Salam presisi. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.
What